Shalom to be. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Kita mau tanggalkan beban kita hari ini. Kita mau bersuka cita hari ini sebab Tuhan adalah pembela kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau sama-sama belajar ya.
lagi buat Tuhan kita. Yeay! Silakan duduk teman-teman sekalian. Wah, senang sekali akhirnya kita bisa ketemu lagi hari Minggu, beribadah bareng lagi. Nah, aku mau minta bantuan teman-teman sebelumnya nih ya. Pertama kali kita mau sama-sama angkat tangan bagi teman-teman yang sudah lebih dari 1 kali pernah ke 2PM. Nah, lebih dari 1 kali ke 2PM. Ayo. Nah, sekarang yang angkat tangan, coba nengok kiri kanan ya, ada yang gak angkat tangan gak? Ada? Ada? Oh, ada di belakang. Kita mau welcome teman-teman kita yang baru pertama kali hari ini datang beribadah bersama-sama. Welcome to 2PM, welcome to our community. Kita senang sekali menyambut kalian, apalagi kalau belum ada tempat beribadah yang tetap. Kita selalu beribadah di sini jam 2 siang dan kita sangat welcome sekali orang-orang yang mau sama-sama bertumbuh. Amin. Nah, ada satu pesan dari Mercy Seat tadi siang kayak Tuhan ingin aku sampaikan gitu. Kalau kita semua yang duduk siang hari ini bukanlah suatu kebetulan. Teman-teman datang mengambil keputusan untuk datang ke gereja hari ini bukanlah suatu kebetulan. Tetapi ada pesan Tuhan yang mau disampaikan untuk setiap dari kita. Amin. Apalagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari leader kita, dari Pastor Eradi. Aku yakin dan percaya kita semua pasti diberkati. Amin. Nah, sebelum mulai pengumuman lebih lanjut lagi, kita akan memberikan persembahan. Kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu, untuk setiap dari kami Tuhan. Kami tahu hidup kami ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kalau siang hari ini kami yang mau memberikan persembahan, kami mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati persembahan ini, Kau pakai persembahan ini untuk memperluas lagi kerajaan-Mu di dalam bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan scan QR code yang di layar. Atau kalau nggak bisa di depan bangku teman-teman juga ada. Pastikan alamat transfernya atas nama GBI PRJ. Nah, selagi teman-teman memberikan persembahan, pengumuman selanjutnya yang selalu tiap minggu kita tidak jemu-jemu, tidak lupa selalu ngajak teman-teman untuk join Cool. Wah, Siapa yang sudah join Cool semua yang di sini angkat tangan? Wah, hampir setengah lebihnya ya, puji Tuhan. So, jangan cuma join community, datang hari Minggu doang, rugi banget. Karena di 2PM ini ada Cool. Bukan hanya kita belajar tentang firman Tuhan. Kemarin ada yang board game ya, Cool Reverse ya. Coolnya Link juga nongki-nongki di Mall Kelapa Gading ya. Jadi bukan hanya belajar firman Tuhan, tapi kita sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama menguatkan. Siapa tahu dari nongki-nongki itu ada lirikan-lirikan dan akhirnya jodoh. Ya, siapa tahu ya. Lebih baik kan cari di dalam rumah sendiri. Amin. So, silakan scan QR code yang di depan. Dan bagi teman-teman yang sudah scan QR code selama bulan Juli ini, kami mohon maaf, memang ada sedikit kesalahan di teknis websitenya. Tapi di hari Senin nanti kita semua akan follow up semua teman-teman yang sudah mengisi formnya. Nah, pengumuman selanjutnya adalah volunteer. Nah, setelah ikut Cool, untuk iman kita bertumbuh lagi di dalam Tuhan, udah saatnya kita harus melayani. Karena kita tahu begitu baiknya Tuhan sama kita. Kita mau mengungkapkan rasa syukur kita mau melayani Tuhan kita. Ini kesempatan begitu luar biasa loh teman-teman. Kita bisa melayani Raja di atas segala Raja. Wow, bukankah kesempatannya begitu luar biasa? Jadi tinggal scan QR code yang di depan. Bagi teman-teman yang sudah ikut Cool juga aku encourage, ayo sama-sama melayani. Hari ini juga aku senang banyak teman-teman yang baru hari ini melayani. Berikan tepuk tangan yuk sama-sama. Dari Mercy Seat, dari ibadah di tempat ini ada teman-teman yang pertama kali melayani. Welcome.
So pengumuman selanjutnya. Nah, tadi lihat ya, yang di kiri kanan ini ada dance. Ya, kita membuka kesempatan audisi dancer. Mohon maaf Aldi, belum bisa dulu ya Aldi ya, belum bisa ya. Artis TikTok belum bisa dulu Aldi. Jadi kita membuka kesempatan dulu untuk hanya wanita dulu. Gak perlu malu kalau merasa kayaknya aku punya bakat tapi aku gak punya pengalaman, it's okay. Coba aja audisi, nanti ada teman-teman dari kakak-kakak yang di depan ini ya, yang akan mengajarkan, yang juga akan mengaudisi teman-teman semua sehingga ternyata selama ini potensi aku tuh, badan aku luwes banget juga gitu ya. Wah gak bisa aku nih keak-keak gitu. So bagi teman-teman yang punya kerinduan untuk menjadi dancer, silakan hubungi Yulvinda atau Upin atau Tata di nomor di depan ini, dengan senang hati mereka akan memfollow up kalian. Nah selanjutnya yang selalu ditunggu-tunggu di akhir bulan, kita akan ada Coffee Lounge. Ini benar-benar luar biasa sekali. Bahkan beberapa hamba Tuhan yang sudah melayani di tempat ini, mereka sampai amazed dengan Coffee Lounge kita. Kok bisa ya? Kok bisa ya kalian? Ternyata bagi teman-teman yang belum tahu, nanti setelah ibadah jangan langsung pulang. Kita ada Coffee Lounge di sebelah belakang. Jadi keluarnya itu langsung ke sebelah belakang. Di sana kita sediakan kopi, sediakan snack, sediakan babi guling. Oh enggak ya. Di sana kita akan sama-sama ngobrol. Akhirnya banyak yang dapat kesempatan juga pekerjaan, dapat juga mungkin kenalan-kenalan yang sebenarnya bisa membantu juga di dalam kita di umur-umur dewasa muda ini. So, abis ibadah jangan jadi kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu kan kuliah pulang. Ini kelar pulang jangan. Kita langsung ke belakang, kita ngobrol-ngobrol. Kalau mau tanya-tanya tentang cool juga boleh. Tanya-tanya tentang jodoh, ada Pastor Eradi juga hari ini juga. Oke, nah selanjutnya jangan lupa follow sosial media 2PM dan TikTok ya. Di konten terakhir kita lihat ya, ini bapak-bapak ayam bakar, ayah muda berbadan kekar ya. Semua jadi bikin kontennya. So follow akun IG 2PM dan TikTok, di sana akan juga banyak informasi-informasi tentang kegiatan apa aja sih yang ada di dalam 2PM. Nah selanjutnya yang sejak kita buka ini banyak sekali memberkati teman-teman sekalian, yaitu prayer request. Karena di dalam keluarga, kita selalu menyebut 2PM di keluarga, tentunya kita harus saling menguatkan. Oleh karena aku mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama doakan, kita mau sama-sama bersatu hati mendoakan teman-teman kita. Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Tuhan, kalau siang hari ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin mendoakan teman kami ya Tuhan. Kalau suatu berita baik, kalau hari Senin nanti adalah hari pertama dia boleh bekerja. Kami tahu itu semua adalah rencana-Mu Tuhan. Mungkin di mata manusia tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Tetapi kami mau percaya Tuhan, apa yang Kau sediakan jauh lebih baik dari apapun yang bisa kami pikirkan. Begitupun juga dengan pekerjaan yang sudah Kau berikan di dalam teman kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau tempatkan dia di dalam pekerjaan ini. Lewat hidupnya boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan bagi teman-teman kami juga yang masih punya kerinduan untuk memiliki pekerjaan, untuk memiliki teman hidup. Tuhan, kami percaya kalau setiap dari kami adalah anak-anak-Mu. Kau adalah Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tahu yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Begitu juga Tuhan, kami mau percaya, kami mau imani pekerjaan yang terbaik, teman hidup yang terbaik sudah Engkau sediakan untuk setiap dari kami. Amin. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan teman kami Tuhan.
Kami tahu ketika kami ikut Engkau bukan berarti hidup kami selalu berjalan dengan lancar Tuhan. Tetapi satu hal Tuhan yang selalu kami imani dan percayai, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Begitupun juga dengan teman kami Tuhan. Di masa-masa ketika dokter memvonisnya depresi Tuhan, sehingga dia harus mengkonsumsi beberapa obat ya Tuhan. Tetapi kami jauh lebih percaya Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib Tuhan. Engkau adalah sumber pengharapan yang sejati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu dia boleh melewati musim ini ya Tuhan. Ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru ya Tuhan. Sehingga dia boleh melewati masa-masa depresi ini ya Tuhan. Kau pakai perpanjangan tangan dokter ya Tuhan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus dia boleh terlepas dari obat-obat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk komunitas ini Tuhan. Kami memberkati setiap kul Tuhan. Kami memberkati setiap yang melayani di tempat ini Tuhan. Biar setiap pelayanan ini kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mudah-mudahan kita semua masuk lebih dalam penyembahan. Lagu pujian berikut ini mengingatkan kita betapa kita tuh gak bisa terlepas dari kasih-Nya Tuhan. Seberapa sering kita menjauh dari Tuhan, seberapa sering kita jatuh dan mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tuh selalu punya cara untuk membawa kita kembali dalam kasih-Nya. Dia pribadi yang rindu untuk selalu dekat dengan kita. Dan biar siang hari ini pujian ini menjadi doa kita bahwa kita mau selalu terhubung dengan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above
above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing, hear the people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. And the angels sing, and the angels cry, holy, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Come on, choir, sing it. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands
hanya satu nama yang layak kami sembah. Anak domba Allah yang turun ke dunia menebus kami semua, Tuhan. Sejatinya kami tidak layak di hadapan-Mu, tapi ke darah-Mu yang tercurah yang melayakkan kami. Kami mau tunduk di bawah otoritas firman. Urapi kami, berikan kami pengertian, berikan kami isi hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Come on, you can do better than that, church. You can do better than that, church. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, berapa banyak yang diberkati oleh praise and worship. Saya tadi waktu di bawah saya bingung mau ngomong apa habis penyembahan seperti tadi ya, saudara-saudara ya. Sepertinya dia begitu majestic, begitu agung, begitu layak, begitu besar, begitu mulia. Dan dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Nah, saudara, senang sekali untuk saya bisa membagikan firman Tuhan hari ini di tengah keluarga saya 2 PM. Ya, hari ini saya senang sekali. Kenapa? Karena semua pemimpin-pemimpin 2 PM ada di sini ya, saudara-saudara ya. Sudah sekitar sebulan kayaknya kita silih berganti menjaga piket gitu ya untuk ada di sini. Dan saya senang sekali ada di sini bersama dengan saudara-saudara juga yang lainnya. Kalau yang belum kenal saya, nanti kita bisa berkenalan di Coffee Lounge di belakang. Nah, sebelum saya bagikan firman Tuhan, tentunya saya mau berterima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Gembala CK7 Dr. Yanto Simko Putra. Dan tentunya karena kepemimpinan beliau dan karena apa yang beliau lakukan atas hidup saya juga secara pribadi, I just want to give him the honor, kehormatan dan respect. Biar kiranya kita semua terus mendoakan beliau untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, hari ini firman Tuhan saya beri judul Seandainya Tidak. Seandainya tidak. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dari cerita yang sering dibagikan di sekolah minggu atau bahkan di nursery. Yaitu cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Kita akan buka banyak ayat hari ini. Kita akan kupas banyak ayat hari ini. Dan mungkin lebih bersifat pengajaran. Dan saya berdoa saudara-saudara bisa membuka hati, berkonsentrasi dan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Daniel 3 ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja dan para penguasa, para bupati, para penasihat negara, dan para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 4, dan berserulah kepada seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, bahai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Kita loncat sedikit ke ayat 12 berikutnya. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap Raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus,
serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Perhatikan baik-baik ayat berikutnya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, semua orang katakan seandainya tidak. Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah saudara-saudara, mungkin teman-teman di sini pernah mendengar cerita ini dari sekolah minggu, atau mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin baru mendalami iman kekristenan, baru mendengar cerita ini. Izinkan saya sedikit recap. Jadi ceritanya orang-orang Yehuda itu dibuang ke bangsa Babilonia. Mereka ditawan dan mereka diangkut. Orang-orang terbaik dari suku Yahudi itu diambil, dibawa, ditawan ke satu negara namanya Babilonia. Dan disitulah ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, saat ini bangsa Babilonia tentunya ya mereka mempunyai ilah-ilah sendiri. Nah pertanyaannya adalah kadang-kadang di mana Daniel di cerita ini? Kok cuma ada 3? Sadrak, Mesak, Abednego. Kemungkinan besar saudara-saudara Daniel karena dia adalah penguasa, salah satu penguasa yang paling tertinggi di wilayah Babilonia. Kita tahu ceritanya dari cerita Gua Singa dan segala macamnya. Dia diangkat, tentunya bisa menginterpretasikan mimpi Nebukadnezar, diangkat begitu tingginya. Dan mungkin dia sedang ditugaskan ke luar negeri pada saat cerita ini diceritakan, saudara-saudara. Nah dari cerita ini saya akan membagikan 4P. Saya suka sekali dengan huruf P, saudara. Ya, saya akan bagikan, kita akan belajar 4 hal rohani yang saya beri judul 4P. Nah dari cerita ini kita akan belajar P yang pertama adalah ini, saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pressure will come. Whether you like it or not, whether you agree or not, pressure kehidupan itu pasti akan datang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semua orang Kristen harus menghadapi yang namanya api kehidupan, yaitu proses di mana hidup kita dimurnikan. Yesus saja mengatakan gini di Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. In this world there will be troubles. Nah saudara, jadi tidak heran kita sebagai orang Kristen mengalami yang namanya proses kehidupan. Jika saudara mendengar satu ajaran di mana pada saat kita menjadi Kristen maka itu akan penuh dengan berkat dan hanya yang happy-happy saja, saya rasa itu kurang tepat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena sebagai orang Kristen, sejatinya hidup kita akan selalu diproses. Dan pressure itu diperlukan untuk memproses hidup kita. Nah dari mana proses itu datang dalam hidup kita? Dan mungkin hari ini saudara-saudara ada di dalam yang namanya pressure. Saya bisa kasih contoh, ada 2 macam pressure yang akan datang dalam hidup kita. Yang pertama adalah challenges. Tantangan hidup. Mungkin teman-teman di sini sedang menghadapi tantangan hidup. Ya, Tuhan pakai tantangan hidup ini untuk mulai proses sanctification kita. Contohnya apa? Mungkin ada yang sedang berduka cita. Berapa hari yang lalu teman saya sudah lama gak kontak, tiba-tiba dia post. Suaminya meninggal dunia. Umur berapa saudara-saudara? 34 tahun. Saudara. Punya segala-galanya. Meninggal hanya karena DB, saudara-saudara. Bayangkan. Maybe teman-teman di sini sedang mengalami yang namanya grief. Duka cita. Atau mungkin saudara sedang mengalami yang namanya failure. Atau saudara sedang mengalami yang namanya temptation. Atau saudara sedang mengalami yang namanya doa yang belum dijawab Tuhan. Pressure itu ada dalam hidup kita dan itu nyata. Mazmur 34 ayat 20 mengatakan kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Katakan amin saudara. Nah ada orang yang hidupnya di pressure karena ada tantangan hidup. Nah tetapi sebaliknya saudara-saudara, perhatikan baik-baik karena teman-teman di sini adalah young professionals. Dan saya tahu ada yang sudah mapan, ada yang belum mapan. Saya mau kasih tahu saudara, jika kita sudah mapan dan everything is fine-fine saja,
Pressure itu akan datang dalam bentuk yang namanya comfort. You see, si iblis selalu cara kerjanya dua. Dari dulu sampai sekarang. Saudara-saudara bisa perhatikan dan saudara-saudara bisa ingat-ingatkan. Kalau dia tidak bisa ngerem kita di dalam iman kita, caranya dia untuk menjatuhkan diri kita adalah dia akan menjorokkan kita, saudara. Selalu begitu. Caranya dia akan mengerem kita, janganlah, nggak usah melayanilah, nggak usah begini, nggak usah begitulah. Cara yang kedua, wah direm nggak bisa, dia semangat, dijorokin sekalian. Saudara. Nah comfort di dalam kehidupan kita, para dewasa muda hati-hati. Buat teman-teman di sini yang mungkin sudah lebih mapan dalam keuangan, dalam karir, your comfort can be your biggest enemy, saudara-saudara. Karena pada saat kita comfort, sama seperti cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, dunia akan menawarkan kita ilah-ilah yang lain. Dia akan kasih kita opsi, begitu banyak opsi, sehingga kita itu tidak bisa sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi jauh daripada Tuhan. Saudara pernah lihat kucing yang mengejar laser pointer? Pernah lihat saudara? Dikasih laser pointer dia langsung gitu kan. Lompat sana, lompat sini bisa. Saya lihat ya kemarin pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya merasa Tuhan itu sedang mengibaratkan kadang orang Kristen itu seperti kucing yang sedang mengejar laser pointer saudara-saudara. Kejar apa? Oh, uang. Kejar apa? Wanita. Kejar apa? Karir. Kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi. Caranya gimana? Dia distract kita dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Dia akan mencoba untuk menciptakan idol-idol lain dalam hidup kita. Maybe your status, maybe your bank account, maybe your destination, holiday destination. Mungkin makanan yang kalian pernah coba. Hati-hati dengan idol. Saudara-saudara kalau belum pernah mendengar, ada firman Tuhan yang saya bagikan berapa bulan lalu tentang idols. Dengarkan saudara. Oleh karena itu teguhkan iman kita. Saya mau katakan bagi teman-teman yang sedang mengalami tantangan. Saya mau katakan ini saudara. Setiap masalah mempunyai kadaluarsanya. Masa kadaluarsanya. Kita lihat di slide berikutnya. Setiap masalah mempunyai masa kadaluarsa. Badai pasti berlalu. Katakan amin saudara. Percayalah bahwa masalah hidup kita tidak akan selalu ada di dalam hidup kita. Kecuali saudara-saudara tidak memilih dengan bijak untuk mengambil keputusan yang tepat. Semestinya pada saat ada tantangan dan masalah, kita menjadi pribadi yang lebih bijak dalam membuat keputusan, lebih bijak dalam bersikap, lebih bijak dalam menghadapi orang lain. Pada saat kita lakukan itu, saya yakin dan percaya bahwa masalah dalam hidup kita ada masa kadaluarsanya. Amin saudara-saudara. Nah seringkali orang Kristen masih ada di dalam pergumulan yang sama bertahun-tahun. Kenapa? Kita harus bedah kualitas keputusannya sehari-hari. Kalau kualitas keputusannya sama saja, jelek terus, kualitas keputusannya jelek, you know what I mean, right? The quality of your decisions determine the position of your life. Kalau kualitas keputusan kita jelek, terus buruk, terus salah, terus maka gak heran hidup kita terus ada di dalam cycle yang namanya masalah demi masalah. Tetapi saya berdoa di 2PM, kita adalah orang-orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Katakan amin. Bahwa kita akan selalu memperbaiki kualitas keputusan kita sehingga hidup kita akan selalu semakin lebih baik lagi. Kita akan lanjutkan Daniel 3. Yang pertama tadi adalah the pressure will come. Whether you like it or not, whether it's now or in the future. Firman ini untuk kita. Daniel 3 ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali. Lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat. Dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatkanlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?
Jawab mereka kepada raja, benar raja. Kita lihat. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu, perhatikan baik-baik, itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kalau hal pertama yang kita belajar adalah the pressure will come in your life, in my life. Maka hal kedua, P yang kedua. Kalau tadi P yang pertama adalah pressure. P yang kedua adalah saya mau katakan His presence is with us. Amin saudara-saudara. Janganlah engkau gentar dan janganlah engkau takut. Bahwa kita anak-anak Tuhan, hadiratnya, His presence, penyertaannya akan selalu berserta dengan kita. Walaupun kita sedang ada di dalam dapur api. Walaupun kita sedang ada di dalam tantangan kehidupan. Mari kita baca ayatnya lagi, saudara-saudara, kita lihat di slide berikutnya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Bahasa Indonesianya menurut saya kurang tepat. Lebih tepat bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia, jika Allah kami yang kami puja sanggup. Jadi pertanyaannya ada di kesanggupan Tuhan. Oke, kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris berbeda. Bahasa Inggris mengatakan, if we are thrown in the blazing furnace. Suatu kepastian, if we are thrown. Jadi yang tidak pasti adalah apakah kita dimasukkan ke dapur api apa enggak. Tapi dia dikatakan, if we are thrown in the blazing furnace. The God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your majesty's hand. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengenal Tuhan mereka di level yang berbeda dengan orang-orang lain, Bapak Ibu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saudara, kalau kita perhatikan, dia bilang begini, the God we serve, bukan the God we know. See, there's a difference between kita yang hanya mengerti siapa Tuhan, tahu tentang Tuhan. Cuman tahu bahwa Tuhan itu ada. Dibandingkan dengan orang-orang yang beriman dan bisa mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika engkau mau sungguh-sungguh bisa menang melalui tantangan hidup, serve the Lord with all your heart. Karena dari situlah engkau akan melihat penyertaannya, hadiratnya, perlindungannya dalam dirimu. Tahukah engkau bahwa the more we serve God, the more we know Him. Amin, saudara-saudara. Hanya ada pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan yang hanya di-reserve bagi orang-orang yang melayani Dia sungguh-sungguh. Karena pada saat kita melayani Dia, kita akan mengerti kenapa anak manusia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Oleh karena itu saya berikan semangat buat teman-teman di sini. Serve the Lord. Bukan nanti waktu umur 60 atau 70. Bukan nanti waktu bisnis sudah mapan. Tapi now, right now. Serve Him. Dan kau akan melihat penyertaan tangan Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara-saudara. Bahkan Yesus dikatakan namanya adalah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Oleh karena itu jika engkau sedang masuk ke dalam sebuah dapur api di dalam kehidupan, percayalah bahwa Tuhan ada beserta dengan engkau. Dan the good thing is, seperti figur keempat, He is totally comfortable in the fire. Tidak ada masalah kita yang terlalu berat buat Dia. Katakan amin, saudara. Tidak ada masalah yang terlalu heboh, terlalu panas buat Dia. He is totally comfortable in the fire. That's the God we serve. Beriman kepada Dia, teman-teman. Bangun imanmu sungguh-sungguh dari masa mudamu. Beriman bukan berarti ini, saudara-saudara. Beriman bukan berarti kita menyangkal adanya tantangan. Akan tetapi beriman adalah pada saat kita menyangkal bahwa masalah adalah titik akhir hidup kita. Katakan amin. Haleluya. I'm telling you, tantangan kehidupan akan datang dalam hidupmu.
Oh ya, bukan nakut-nakutin tetapi that's life. Firman Tuhan katakan ada 2 rumah yang dibangun. Satu dibangun di atas pasir, satu dibangun di atas batu, betul? Dua-duanya diterpa oleh angin, betul? Nah begitu juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Hanya karena kita Kristen bukan berarti tidak ada tantangan dalam hidup kita. Justru karena kita Kristen, Tuhan akan pakai tantangan di dalam hidup kita untuk memurnikan kita. Beriman bukan berarti kita bilang, oh gak ada masalah, fine-fine aja. No, there will be problem. Tapi pada saat kita beriman, kita akan katakan, masalah ini is not going to be my end. I'm just gonna pass through. Amin, saudara-saudara. This is not going to be the end of my journey. This is just going to be a temporary condition. Hal berikutnya tentang iman yang harus kita pelajari adalah ini, saudara. Don't put your faith in your faith. Banyak orang agak salah menurut saya. Konsep tentang iman, beriman kepada dia bahwa dia berserta dengan kita. Seringkali kita beriman, aduh gua kurang iman nih, iman gua kurang besar nih, aduh kenapa iman gua gak seperti pastor ini, gak bisa seperti ini, imannya yang menjadi topangan hidupnya adalah imannya. Menurut saya itu kurang tepat. Don't put your faith in your faith. Saya akan kasih lihat gambar ini, saudara. Saudara lihat coat hanger ini, kita lihat di slide berikutnya. Seringkali kita fokusnya seberapa besar iman kita. Bagaimana cara iman kita. But let me tell you. Yang terpenting adalah kepada siapa kita menggantungkan iman kita. Bukan berapa besar iman kita. Bukan tipe apa iman kita. Tetapi kepada siapa kita gantungkan iman kita. Karena tangan kanannya akan selalu kuat menopang hidup kita. Katakan amin, saudara. So don't put your faith in your faith, but put your faith in Jesus. Because He is totally comfortable in the fire. Kita sering percaya, aku percaya akan mujizat, aku percaya akan pemulihan, aku percaya akan pertolongan. I'll give you the next tip. Percaya kepada Yesus. Walaupun seandainya tidak dapat pertolongan, seandainya tidak dapat mujizat, seandainya tidak dapat apa yang kita doakan, kita tetap punya Yesus. Katakan amin, saudara. Haleluya. Kepada siapa kita gantungkan iman kita, itu jauh lebih penting. Yesaya 43 ayat 2 mengatakan gini, buat teman-teman yang sedang discouraged dan mengalami tantangan hidup. Inilah janji Tuhan bagi kita semua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Katakan amin, saudara. Jangan kecil hati, jangan tawar hati. But be strong. Karena kita mempunyai Allah yang dahsyat. Allah yang hidup. Allah yang sanggup. Dan Allah yang mau menolong kita, saudara-saudara. Haleluya. Kita lanjutkan. P yang pertama pressure, P yang kedua adalah His presence will be with us. Daniel 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, kalau yang tadi kita bicara tentang the pressure will come, but His presence will be with us. P yang ketiga kita belajar di Sadrak, Mesak dan Abednego adalah promotion will come after the fire. Kalau engkau sedang mengalami masalah kehidupan, percayalah Tuhan sedang bekerja di balik layar. Bagaimana untuk mempromosikan hidupmu naik ke level berikutnya. Katakan amin, saudara. Bahwa segala sesuatunya, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara.
Bahwa pada saat kita melewati tantangan kehidupan kita, dan jika kita memang sungguh-sungguh setia dan beriman kepada Dia, let me tell you, promosi akan datang dalam hidupmu. Engkau akan naik level lagi. Karena di sini kita belajar bahwa pada saat mereka melewati semua itu, promosi datang dalam dua hal, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah nama Tuhan dipromosikan dalam hidup kita. Itu sangat penting. Nama Tuhan yang tadinya mungkin tidak dipandang sama Nebukadnezar, menjadi nama yang sangat ditakuti. Promosi yang pertama. Promosi kedua adalah promosi Sadrak, Mesak, dan Abednego sendiri. Kita lihat di ayatnya, saudara, kita lihat di slide berikutnya. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Masalahnya kadang-kadang hidup kita nggak naik level. Kenapa? Karena setiap kali kita diproses, kita lari, saudara-saudara. Setiap kali kita diproses, kita mengeluh, kita komplain, kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya pada saat kita hanya diam dan setia, dan Tuhan ada beserta kita, dan pada saat itu semua sudah selesai. Saya bisa pastikan promosi menunggu hidupmu. Jika engkau mau ditinggikan, semakin tinggi, semakin diberkati. Bukan berbicara tentang uang saja, tetapi dalam hubungan, di dalam karir, di dalam pengalaman-pengalaman hidup. Bertahanlah di dalam kesetiaanmu kepada Tuhan. Berimanlah kepada Dia. Berpeganglah erat dengan hadiratnya, His presence, then His promotion will come to you. Haleluya. Kita lihat satu gambar ini, saudara. Ini cukup menarik. Di tahun 90-an, orang Amerika mengadakan satu eksperimen yang agak out of the box. Jadi fasilitas ini dibangun di gurun Arizona di Amerika Serikat. Selama 2 tahun, saintis atau ilmiah berada di dalam tempat artificial ini. Basically this place, ini dia seperti dome. Memisahkan dunia dalam dengan dunia luar. Jadi dia bikin dome, dia bikin artificial earth. Dia bikin artificial environment. Di mana di dalamnya orang-orang ada di situ untuk membuat riset dan belajar tentang bumi dan ekosistemnya. Fasilitasnya sangat besar, di dalamnya tercipta mini environments. Lucu, di dalamnya ada kayak gurun kecil, hutan kecil, pantai kecil, tapi tertutup. Terpisah dengan dunia luar. Nah anehnya, dia bilang katanya begini, researcher mengatakan di dalam dome ini, pohon-pohon bertumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pohon yang ada di luar. Agak menarik. Tapi ternyata pohon-pohon ini pada saat mereka tumbuh dengan cepat, ternyata pohon-pohon yang tumbuh di dalam dom ini mudah patah atau ambruk sebelum titik dewasa mereka, saudara-saudara. Ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, saintis-saintis ini berpikir kenapa ya pohon-pohon di dalam dom ini cepat tumbuhnya tetapi cepat jatuhnya. Ternyata ada masalah di sistem akarnya. Selain bermasalah di sistem akarnya, terjadi juga masalah di bagian kulit dari pohon tersebut. Sehingga pada saat mereka dengan mudah jatuh. Para ilmiah menemukan ternyata problem ini disebabkan karena ada satu elemen yang hilang di dalam dom ini. Ada yang bisa tebak? Elemen apa yang hilang di dom ini? Angin, saudara-saudara. Ternyata karena tidak adanya angin, berjalannya dengan waktu, tidak ada pressure dari angin tersebut dan tidak ada yang menguatkan sistem akar dan batangnya sehingga mereka bertumbuh menjadi lemah dan tidak bisa menopang bebannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. So, dari sini saya belajar ini namanya biosphere. Dari sini saya belajar, maybe justru di dalam dapur api, di dalam badai kehidupan yang kita sedang lalui, akar kehidupan kita semakin kuat ke dalam. Haleluya. Justru kita dapat promosi, kita dapat berkat lebih lagi, kita menjadi pribadi yang lebih sabar lagi, lebih bagus lagi, karena akar kita semakin kuat, karena kita mengalami yang namanya tantangan kehidupan. That's where your promotion comes from. Tapi kalau kita tidak bisa menghadapi tantangan, maka jangan heran. Kita menjadi pribadi yang mudah tersinggung. Mudah quit. Mudah mengeluh.
Tapi biarlah proses kehidupan memproses hidup kita. Saya berdoa, hidupmu akan semakin naik dan tidak turun. Amin saudara-saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh dari 2PM ini akan muncul orang-orang hebat yang akan dipakai Tuhan. Izinkanlah, relakanlah hidupmu untuk diproses oleh Dia. Maka engkau akan mendapatkan promosi dari Dia. Lalu saya akan bagikan saudara ayat yang terakhir ini. Kata Nebukadnezar, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Let me stop right there. Jadi Nebukadnezar melihat, oh di dalam dapur api itu ada 4 orang. Dan 4 orang itu lagi berjalan-jalan. Ada scholars atau ada orang-orang yang mempelajari Alkitab dan mereka menafsirkan jangan-jangan 4 orang ini sedang lagi bernyanyi, saudara-saudara. Sedang lagi happy. Nah, saya mendapat sesuatu yang baru di sini. Bahwa pada saat engkau mengalami tantangan kehidupan, don't sit down, but walk. Walk in faith. Haleluya. Jangan engkau bilang, aduh kok aku break dulu dari pelayanannya. Aduh kok aku menghilang dulu dari pelayanannya. Aduh kok aku mundur dulu. No. Justru di dalam musim kehidupan ini, walk in faith. And you will see miracles. Dan dikatakan dengan bebas di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi mereka masuk bertiga. Ternyata pas dilihat ada orang keempat. Dan dikatakan orang keempat ini rupanya seperti anak dewa. Nah saudara-saudara, ada satu ilmu tafsir Alkitab yang akan saya bagikan. Di perjanjian lama, biasanya Tuhan suka datang ke bumi dan bercakap-cakap dengan manusia. Oke? Contohnya ada beberapa contoh. Nah itu disebut di dalam ilmu para pakar Alkitab. Itu disebut namanya teofani. Teofani. Teofani itu apa? Teofani itu adalah manifestasi Allah di Alkitab yang tangible, yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan dengan human senses. Bisa kelihatan. Nah itu adalah teofani. Nah seringkali ini terjadi, contohnya saya kasih contoh ya. Teofani ini ada di dalam perjanjian lama di mana? Kejadian 12, the Lord appeared to Abraham. Tuhan menyingkapkan dirinya kepada Abraham, ada malaikat datang. Kejadian 18, Abraham lagi. Lalu Yakub pernah bergumul dengan malaikat. Saudara-saudara pernah dengar itu? Itu teofani. Lalu Musa bertemu dengan Tuhan di semak belukar yang menyala-nyala. Itu teofani. Lalu Tuhan bertemu dengan Musa dan Harun di atas gunung. Lalu Tuhan bertemu dengan Yosua. Saudara kalau baca Yosua dikatakan, kawankah atau lawankah aku? Tapi dia sedang bertemu dengan panglima tentara Allah. Oke, itu teofani. Dan para pakar Alkitab, scholars, percaya bahwa teofani ini sebenarnya adalah bentuk Kristus di perjanjian lama. So it's actually Kristofani. Jadi Yesus itu memang baru ada di perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama dia sudah ada. Karena firman Tuhan dikatakan dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yohanes 1 ayat 1. Dan dia datang ke bumi, menyingkapkan sebagai teofani, Kristofani. It's God's foreshadow, bayangan yang Tuhan berikan tentang Kristus yang akan datang menyelamatkan umat manusia. So, my last point is this. Pressure will come. But His presence is with us. Jangan takut, berimanlah kepada Dia. Yang ketiga, promosi akan datang setelah api kehidupan itu kita lewati. Dan yang keempat, saya mau bagikan. The ultimate reward is the person of Christ in your life. Di dalam iman kekristenan kita, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat dia dimasukkan ke dalam dapur api, jabatannya hilang. Segala sesuatunya hilang.
Semuanya hilang, tidak ada harapan mungkin. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa mereka bertemu dengan Kristus di dapur api itu? So the ultimate reward of our life, your life and mine, itu bukan berkatnya. Itu bukan mujizat yang akan kita nanti-nantikan. Itu bukan pertolongan yang kita sedang nanti-nantikan. Tetapi the ultimate reward di dalam hidupmu dan hidupku adalah the person of Christ. Pribadinya sendiri menjadi reward kita. Nah, seringkali kita orang Kristen, kita mempunyai pemahaman yang mungkin kurang tepat. Kita berpikir untuk jadi Kristen kita mau masuk surga. That's good. Kita jadi Kristen supaya, apalagi ada yang agak ngawur ya. Mau jadi Kristen supaya jadi kaya, udah pasti salah. Mau jadi Kristen karena perempuan Kristen cakep-cakep katanya, cari jodoh. Banyak orang punya motivasi macam-macam. Mau jadi Kristen karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara, this you have to hold on to this until you die. The ultimate reward, penghargaan, award, reward yang kita dapatkan yang paling mulia, yang paling ajaib, yang paling besar adalah pribadinya sendiri. Bukan berkatnya. Jangan jadi orang Kristen karena kita mau masuk surga. Jadi orang Kristen karena kita mau dapatkan Yesusnya. Amin, saudara. Karena pada saat kita dapatkan Yesus, di mana Yesus berada, disitulah surga. Haleluya. Buat apa kita mendapatkan mujizat, mendapatkan mobil baru, mendapatkan pekerjaan baru, tetapi kita tidak mendapatkan pribadinya. Sedangkan Tuhan sedang offer kepada kita pribadinya menjadi the ultimate reward. So saya akan pose satu question ini saudara-saudara. Seandainya tidak, apakah Yesus cukup bagimu? Seandainya engkau tidak menikah, apakah Yesus cukup bagimu? Seandainya engkau tidak menjadi orang yang kaya, apakah Yesus cukup bagimu? Seandainya anakmu tidak disembuhkan, apakah Yesus cukup bagimu? Seandainya engkau tidak pernah memiliki rumah, apakah Yesus cukup bagimu? Atau engkau hanya mengikuti Dia untuk mendapatkan berkat dari tangannya? Saya berdoa saudara-saudara, para dewasa muda di GBI PRJ, bahkan di CK7. Yuk kita kejar pribadinya. Haleluya. More than anything. More than gold, more than silver, more than status, more than the next destination. I want to pursue Christ. Aku mau kejar Kristus. Aku mau menyenangkan Dia. Aku mau mengenal Dia. Aku pengen tahu lebih lagi tentang Dia. Karena tidak ada satu hal yang bisa menyenangkan dan memuaskan hatimu selain Kristus sendiri. I feel like di sini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ada beberapa orang di sini hidupmu seperti puzzle. Saudara pernah main puzzle ya? Dan di dalam hidupmu ada satu puzzle yang hilang. Di tengah-tengah ada puzzle yang hilang. No wonder hidupmu merasa seperti kosong terus. Seperti bolong terus. Kau coba isi dengan perempuan, tidak bisa. Kau isi dengan hobi, tidak bisa. Kau isi dengan karir, tidak bisa. That missing puzzle can only be filled by Christ alone. Hanya Kristus yang bisa mengisi kekosongan hidupmu. Let me tell you, buat teman-teman di sini yang belum menikah. I know mungkin the world atau mungkin Korean drama teach you, wah kalau udah dapat pasangan hidup, wah hidup kita bahagia. I tell you it's overrated. Pada saat kita sudah menikah pun, teman-teman akan merasakan ada kekosongan di dalam dirimu. Ada something missing. Berapa banyak di sini mungkin perantau ya? Pasti setuju sama saya. Feels like you are not at home. Berapa banyak pernah merasakan? Kayaknya gue gak feel at home ya. Pernah ada yang merasakan begitu? I feel not at home. Bahkan udah di Jakarta. Because I know my home. Nanti pada saat aku bersama dengan Kristus selama-lamanya. Amin saudara-saudara. So don't
Come to church untuk cari berkat. Jangan datang untuk mendapatkan tangannya saja, tapi dapati pribadinya. The ultimate reward is the person of Christ. Dengan demikian, mau badai datang, mau api datang, mau tantangan datang, mau perubahan datang, mau pindah kota, mau pindah negara, mau pindah pekerjaan, mau pindah status hubungan, Jesus will be our ultimate reward. Amin, saudara. Saya akan minta teman saya untuk menyanyikan satu lagu ini. Teman-teman bisa lihat liriknya, dan biarlah kiranya ini menjadi doa kita semua. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati hari ini? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Christ is the ultimate reward. Haleluya. There's another in the fire, standing next to me. There's another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding of how I've been set free? There's a cross that bears the burden, where another died for me. There's another in the fire. There's another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding of how I've been set free? There is a cross that bears the burden, where another died for me. There's another in the fire. He's with you. He's with me. There is another in the fire. Oh, there's another in the fire. Oh, there's another in the fire. Oh, I can see the light. I can see the light in the darkness. Darkness calls to me. I can see the Lord in the heavens as the shakes between the sea. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls give in. Nothing stands between us. Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Emmanuel. Nothing stands between you. I can see the light in the darkness as the darkness bows to Him. I can hear the roar in the heavens as the space between us. I can hear the ground shake beneath us as the prison walls give in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. Another in the fire, standing next to me. There's another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding of how I've been set free? There's a cross that bears the burden, where another died. There's another in the fire. There is another in the fire, standing next to me. There's another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding of how I've been set free? There was another in the waters, where another died for me. There's another in the fire. There's another in the fire. Oh, there was another in the fire. Oh, there's another in the fire. Oh, there's another in the fire. Oh. Bagi teman-teman yang sedang mengalami banyak tantangan dalam hidup, saya mau katakan dengan sungguh-sungguh bahwa there's another in the fire. Yesus ada bersama dengan engkau. Yesus ada beserta di dalam pergumulanmu. And He is totally comfortable in the fire. He's been there and done that. Jangan kau tawar hati, kuatkan dan teguhkan hati.
Satu lagi saya akan memberikan tantangan. Semua tundukkan kepala. Berapa banyak di sini yang belum pernah mempunyai hubungan pribadi dengan Kristus sendiri? Mungkin selama ini engkau datang ke gereja karena engkau sedang mencari something, mencari berkatnya, mencari pertolongannya, mencari something yang bisa memuaskan dirimu. Tapi tidak pernah engkau berkata, Tuhan, aku rindukan engkau sebagai pribadi. Aku rindu engkau ada dekat dengan aku. More than anything, seandainya seandainya jawaban doa aku tidak datang, seandainya aku situasi hidupku tidak berubah, tetapi jika engkau ada berserta dengan aku, maka itu menjadi cukup dalam hidupku. Bagi saudara-saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak usah tengok kiri dan kanan. It's between you and God. And this is a holy moment. Ini adalah momen yang sangat serius. Mungkin ini jarang terjadi di 2PM. Atau mungkin setelah ini mungkin tidak terjadi lagi untuk waktu yang lama. Tantangan di mana saya akan memberikan tantangan setelah ini. Berapa banyak yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa embel-embel lainnya, tanpa berkatnya. Aku mau pribadimu Tuhan. Berapa banyak di sini? Taruh tanganmu di dada dan kata, Tuhan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. I see your hand, I see your hand, I see your hand. God is moving in the midst of us. Whoa! Hallelujah. Jika kau taruh tangan di dada, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Don't worry about your left and right. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni kami. Kalau kami hanya mencari berkat-Mu selama ini. Hanya mencari berkat-Mu selama Hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan. Aku mencari Engkau. Aku mencari Engkau. Pribadimu. Pribadimu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Masuk dalam hatiku Tuhan. Masuk dalam hati. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Tuhan dan Juru Ampuni dosaku. Ampuni dosa. Dan terima kasih atas salib yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Saudara-saudara yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, I just want to say, welcome home. Yes. Welcome to the family of God. Di mana tidak ada lagi api, angin, apapun itu yang bisa memisahkan kita dengan Dia. Haleluya. You are so precious. Mari kita selesaikan ibadah kita siang hari ini dengan mengangkat tangan kita tinggi-tinggi ke surga. Dan kiranya engkau menerima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama dengan engkau di dalam suka dan dukamu, di dalam keluar masukmu, di dalam semua aspek kehidupan. Biar kiranya namanya dimuliakan, biar namanya ditinggikan melalui hidupmu. Kiranya pekerjaanmu diberkati Tuhan, pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. See you at Coffee Lounge.